goyang. Saya Dr. Rolista, dokter di Puskesmas Dom. Puskesmas Dom itu berada di Sorong Kepulauan. Saya sudah bekerja di Puskesmas ini selama 11 tahun. Saya lebih ke bentuk partisipatif. Saya sebagai anggota dari Search and Rescue Daerah Istimewa Yogyakarta punya kewajiban untuk membantu dari rekan-rekan BPBD DIY. Pokoknya gonjang-ganjing Kak. Iya. Kalau ada baru yang ngebel, baru bikin, tidak berani nyetok. Kalau strategi dilihat dari sekarang ini online itu sangat berpengaruh ya. Kita bakalan targetin di media sosial sama marketplace. The COVID-19 affected feminized sector. Women lose 50% of working hours, while men only lose 35%. So there is an asymmetric implication of this COVID-19. Perempuan tangguh melawan pandemi. Tema Rosi spesial malam ini memperingati Hari Perempuan Internasional teristimewa di masa 1 tahun pandemi. Dan persis hari ini, 11 Maret, 1 tahun lalu, WHO mengumumkan sebagai pandemi global. Saya persembahkan acara ini untuk perempuan Indonesia. Di bagian ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan kisah seorang dokter di Sorong, Papua Barat, dan seorang relawan COVID-19 di Yogyakarta. Ada Dr. Rolista. Hai dokter. Selamat malam Mbak Rosi. Terima kasih ya, saya tahu di sana udah jam berapa, jam 8, dan kalau program ini 2 jam, berarti udah sampai jam 12 malam. Terima kasih sampai tengah malam Anda bersama kami. Tapi ini untuk perempuan Indonesia, Dr. Rolista. Juga hai Mbak Endang di Yogyakarta. Selamat malam Mbak Rosi, salam santun, salam tangguh. Salam tangguh dan salam sehat untuk kita semua. Saya ke Dr. Rolista dulu. Dokter, saya ingin dengar bagaimana teman-teman atau dokter sebagai tenaga kesehatan di bagian timur Indonesia mengalami masa pandemi seperti ini. Atau awalnya dulu, apa yang Anda alami? Awalnya waktu pandemi itu mungkin sama seperti masyarakat yang lain. Takut, kami juga nakes juga takut, dan mungkin sama juga pengalaman dari nakes yang lain saat pelayanan COVID, ada yang menerima kami. Ada yang apa? Menerima, kalau misalnya kita datang untuk mengunjungi rumah, untuk kunjungan rumah pasien COVID, ada yang menerima kami, ada juga yang mengusir kami. Diusir? Iya. Menolak kami, bahkan memarahi kami. Karena? Karena mereka tidak percaya akan adanya COVID begitu. Tapi walaupun keadaan seperti itu, ditolak, diusir, kami tetap melakukan pelayanan karena kami lebih memikirkan kesehatan masyarakat. Ya. Mungkin berbeda dengan situasi yang lain, kalau kami itu di kepulauan. Jadi wilayah kerja saya itu ada 3 pulau, dan 2 pulau diantaranya itu transportasinya sangat sulit. Oke. Ini mungkin buat masyarakat yang ada di Jakarta atau kota besar lainnya mungkin nggak terbayang apa yang Dr. Rolista dan tenaga nakes di sana harus lalui. Berapa jam kira-kira? Apa saja yang harus Anda lalui dengan semua rintangan alam itu? Kalau dari Sorong ke Pulau Sok atau Pulau Ram itu sekitar 30 menit. Tantangannya itu cuaca yang kita sama sekali tidak bisa perkirakan. Kadang ada ombak, angin. Jadi 30 menit itu naik kapal motor? Ya, kapal motor. Lalu lanjut lagi? Kadang kami harus jalan lagi ke tempat yang kami tuju.
Berapa lama tuh kira-kira, Dok? Tergantung dari sasaran dari tempat yang kami tuju, tergantung tempatnya. Dokter, Begitu. saya mau tanya ya, ketika masyarakat sempat nggak percaya bahwa ada corona, bahwa itu dianggap konspirasi global, tidak ada, tidak eksis, bagaimana peran perempuan mendekat kepada warga dan apa yang dikatakan oleh perempuan bisa memberikan perubahan atau pengaruh bagi masyarakat? Saya sih selalu memberikan edukasi, sosialisasi secara sederhana supaya masyarakat mengerti apa itu COVID, bagaimana bagaimana mencegahnya, begitu Mbak Rosi. Apakah perempuan menurut Dokter Rolista memberikan ini yang berbeda, sentuhan yang berbeda untuk bisa bahwa masyarakat merasa bahwa iya mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Dokter Rolista misalnya? Dari pengalaman saya, nggak semua masyarakat mengerti ya. Kadang apa yang kita jabarkan, mungkin mereka denial ya, menolak keadaan. Menyangkal. Iya, menyangkal begitu Mbak. Jadi agak sulit kalau yang mereka menolak. Kami juga sempat pernah diusir waktu kami kunjungan rumah. Keluarganya bilang COVID itu tidak ada. Begitu. Dan kekhawatiran kami yang di pulau ini yang terbesar itu, kalau misalnya pulau ada satu penderita di situ, sedangkan kami kan harus lewat laut, becak lagi atau jalan, baru sampai tempat yang dituju ya, rumah sakit dan tempat karantina pemerintah itu kan adanya di kota. Jadi kami agak kesusahan, itulah kendala kami. Ya, karena memang situasi geografisnya sungguh penuh rintangan. Terakhir untuk Dokter Rolista, bagaimana Anda melihat kesejahteraan yang Anda terima? Kesejahteraan. Maksudnya bagaimana Mbak Rosi, kesejahteraan bagaimana ya? Apakah Anda merasa cukup diperhatikan sebagai tenaga kesehatan di ujung timur Papua? Kalau saya sih cukup ya, tapi paling enggak kita yang di kepulauan mungkin lebih minta diperhatikan lebih lah gitu. Untuk apa? Karena tidak banyak orang yang mau bekerja di kepulauan begitu. Ya, tidak banyak yang mau ditempatkan di daerah kepulauan. Saya ke Mbak Endang. Tempatnya mungkin bukan kepulauan, tempatnya juga kota besar di Yogyakarta. Tapi pilihan profesinya sungguh mencengangkan. Ia memilih menjadi seorang yang terjun langsung memakamkan jenazah pasien COVID-19. Untuk Mbak Endang memilih menjadi relawan yang memakamkan, kalau mungkin bahasa gampangnya penggali kubur bagi jenazah COVID-19, itu pilihan yang Anda ambil secara mandiri atau enggak karena nggak punya pilihan lain? Ya Mbak Rosi, kalau kami kerjasama dengan Pos-Induk dari penanganan COVID itu ada 2 lini. Yang pertama adalah dekontaminasi lingkungan, dan yang kedua adalah pemakaman. Dan untuk dekontaminasi lingkungan itu personilnya sudah ada, dan akses saya terbuka di lini pemakaman. Dan saya mengambil keputusan dengan sadar untuk memanfaatkan lini pemakaman tersebut. Wow. Mbak Endang, saya berasumsi Mbak Endang satu-satunya perempuan di sana dong? Oke, Mbak. Benar? Mbak Endang satu-satunya perempuan sebagai pengubur jenazah pasien COVID? Oke, Mbak, iya. Wow. Mbak Endang, saya ingin tahu. Jadi kalau misalnya ada orang melihat seorang Endang jadi penggali kubur dan itu perempuan, apa seruan yang Mbak Endang harapkan? Wow, perempuan loh. Atau, kok perempuan ngambil kerjaan seperti itu? Gini Mbak,
Saya bukan aktivis perempuan, maaf, ya saya tidak tahu yang saya lakukan masuk dalam bagian gerakan lingkungan, gerakan perempuan. Tapi ada satu poin yang bisa saya pahami adalah ketika ada peluang atau kesempatan di bidang manapun dengan kapasitasnya perempuan itu sendiri, dengan kebisaannya dia dan mau belajarnya dia, kenapa tidak? Jadi memang ada berbagai stereotip yang saya tidak suka adalah subordinasi. Subordinasi. Ketika kita memilih satu akses dan kita memegang kontrol, saya ingin bahwa teman-teman perempuan yang lain untuk menjadi diri sendiri, untuk berani memilih keputusan untuk dirinya sendiri. Buat saya yang terpenting itu. Dan masa awal pandemi dengan personil penanganan COVID yang masih sedikit, saya menganggap saya bisa memberikan satu referensi edukasi terkait dengan pemakaman dengan protokol COVID. Oh, Mbak Endang, Anda tidak perlu menjadi seorang aktivis perempuan. Apa yang Anda lakukan jauh melampaui apa yang disebut dengan predikat aktivis perempuan. Jadi tidak perlu menjadi seorang aktivis perempuan untuk bisa memberikan kontribusi di tengah masyarakat. Tadi soal stereotip, ketika menjadi seorang penggali kubur bagi pasien COVID-19, apa yang ingin Anda patahkan dari stereotip ini? Stereotip tentang perempuan. Mbak Rusi, saya mau klarifikasi, saya bukan penggali kubur, tapi pemakaman dengan protokol COVID. Okay. Nah, untuk stereotip itu adalah bahwa perempuan juga bisa melakukan hal-hal di luar persoalan domestik. Bahwa perempuan juga punya peran dan berhak untuk memilih peran di bidangnya masing-masing yang dia tekuni. Wow. Boleh tahu nggak apa yang Anda lakukan? Persisnya. Ketika ada informasi awal terkait jenazah yang suspek atau terkontaminasi COVID atau masih butuh hasil swab, kita mulai prepare dan kita menggunakan alat pengaman diri yang tentunya sesuai dengan protokol COVID. Kemudian kita ke rumah sakit untuk mengambil jenazah. Kemudian kita ke lokasi pemakaman dan melakukan pemakaman. Setelah itu kita kembali lagi, tapi lengkap dengan dekontaminasi total. Ya. Kemudian jadi Anda ada di pemakaman itu ya, secara proaktif dan ikut bersama-sama, ikut menguburkan pasien jenazah COVID-19. Betul, Mbak. Wow, sebuah tindakan yang sangat berani. Mungkin seperti yang tadi Mbak Endang katakan, itu adalah sebuah pilihan pribadi. Pilihan yang diambil secara mandiri. Mungkin Mbak Endang juga bisa melakukan hal yang lain, tapi ini adalah pilihan yang Mbak ambil atas dasar kemanusiaan dan ingin mematahkan stereotip bahwa perempuan juga bisa ikut ambil bagian dalam pemakaman jenazah pasien COVID-19. Terima kasih untuk Dr. Rolista dari Indonesia Timur, lalu juga ada Mbak Endang dari Yogyakarta. Anda sudah mendengarkan kisah para perempuan. Ada Ibu Rasmina, Dr. Rolista, ada Endang dengan pilihan yang sangat mandiri tapi mungkin terasa berbeda buat kita semua. Tapi perempuan-perempuan ini mengajarkan kita satu hal, nggak mudah menjadi perempuan. Selain menanggung beban ganda, perempuan juga kerap mendapat stigma negatif dari masyarakat yang patriarki. Tapi itu tidak membuat perempuan mundur. Dunia membutuhkan kaum perempuan. Sebuah senandung dari cucu Presiden Gus Dur. Namanya Aurora Maika Madura. Sebuah lagu sederhana karena lagu itu berjudul Cintaku Untuk Mama. Saya persembahkan untuk semua perempuan Indonesia. Apa yang ku berikan
sayang, tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta.